juga menangis juga. Heran sang raja ini kenapa sampai penasehat yang di penjara ini menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bercerita tentang menyikapi musibah dari sebuah kisah. Jadi di sebuah kerajaan ada seorang raja yang hobinya berburu. Jadi berburu, biasanya dia bawa pengawalnya. Dan pada suatu hari dia berburu bersama beberapa pengawalnya, dia berangkat. Kemudian karena kurang hati-hati pada saat dia berburu, terjadilah insiden. Akhirnya kelingking raja ini harus diamputasi, harus dipotong, putus. Singkat cerita, pada saat pulang ke kerajaan, raja selalu murung, raja selalu bersedih. Karena apa? Karena kelingkingnya putus. Akhirnya dia memanggil beberapa penasehat. Ada 3 orang penasehat, yang juga penasehat ini juga sering dibawa oleh sang raja untuk berburu. Akhirnya dia bicara sama penasehat. Wahai penasehat yang pertama ya, penasehat yang pertama, bagaimana menurut Anda kelingking saya putus nih? Kemudian penasehat yang pertama memberikan beberapa nasihat-nasihat memotivasi, semangat sang raja, tidak masalah, pasti ada kekuatan di diri paduka raja untuk melewati ini, seperti itu. Ya sudah, standar seperti itulah. Kemudian dipanggil lagi penasehat yang kedua. Penasehat kedua begitu juga. Jadi pada saat dipanggil, dia juga tidak masalah sang raja, semangat aja. Karena apa? Karena ini adalah konsekuensi. Masih boleh dikatakan beruntung sang raja sampai di sini sehat walafiat, seperti itu. Kemudian ya sang raja standar tapi tidak merasa puas oleh beberapa motivasi oleh para penasehat tadi. Dipanggillah penasehat yang ketiga. Nah, penasehat yang ketiga ini ekstrim. Dia bilang, syukuri, kata penasehat ini, sang raja harus Anda syukuri. Beruntung sang raja itu kelingkingnya putus dengan nada tinggi. Tapi karena sang raja marah, kenapa kamu bilang ini beruntung, harus disyukuri? Akhirnya karena sang raja marah, penasehat ini dimasukkan, dijebloskan ke penjara. Akhirnya dia tetap tidak, sang raja saya bilang mensyukuri itu supaya sang raja bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Tidak, pokoknya dikurung, dipenjarakan penasehat ini. Akhirnya penasehat yang ketiga ini dipenjara, singkat cerita ya. Beberapa waktu akhirnya sang raja sudah lupa ya, hobinya ini kembali dia ingin lakukan. Dia berangkat dengan beberapa pengawal dan penasehat kerajaan. Dia kembali melakukan yang namanya berburu. Nah, pada saat perburuan, ternyata sang raja masuk ke sebuah perkampungan, yang dimana kampung tersebut adalah orang-orang yang kanibal. Di situ kebetulan masyarakatnya banyak. Dan akhirnya sang raja dengan pengawal yang terbatas tertangkap dan dibawa ke suku mereka, dan akhirnya di situ disiapkan untuk dijadikan kanibal, disantap, karena suku ini adalah pemakan manusia. Akhirnya dimasukkan satu persatu pengawal semuanya untuk dijadikan giliran untuk disantap. Tapi ternyata pada saat giliran sang raja, karena melihat kelingking sang raja ini putus, akhirnya apa? Akhirnya bilang oleh pimpinan suku tersebut, tidak, ini adalah produk gagal. Karena apa? Karena cacat, kelingkingnya putus. Udah, dia dilepas saja, tidak masuk sesajian untuk dewa kita, katanya. Akhirnya sang raja itu dilepas, dan beberapa pengawal dan para penasehat yang sudah menemani sang raja tadi masuk dan dijadikan sesajian ya oleh para kanibal tadi. Akhirnya sang raja dengan tergopoh-gopoh merasa bersyukur, gembira, dan dia pulang menuju kerajaan. Dan sampai di kerajaan, dia meminta pengawalnya untuk segera memanggil penasehat. Sambil dia menangis pada saat bertemu penasehat, benar juga kata kamu penasehat, untung saja kelingking saya putus, kalau tidak saya sudah hilang, sudah mati, jadikan sesajian kepada para dewa-dewa. Tetapi pada saat sang raja itu menangis terseduh-seduh, ternyata penasehat ini juga menangis juga. Heran sang raja ini, kenapa sampai penasehat yang di penjara ini menangis.
sang raja, saya mau bilang juga, untung saya di penjara. Kalau saya tidak di penjara gara-gara bilang untuk bersyukur kepada sang raja, kepada Anda wahai raja, saya juga kena mangsa para kanibalis itu. Akhirnya disinilah cerita lucu tentang hikmah di balik musibah. Artinya boleh jadi kita hari ini dapat sebuah musibah, sebenarnya banyak hikmah. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita hari ini menyukai sesuatu tapi tidak baik bagi kita, tapi boleh jadi kita hari ini membenci sesuatu tapi itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi pada saat kita diberikan musibah seperti sekarang, ambillah hikmah di balik musibah ini. Boleh jadi ada sebuah rahasia di balik kejadian musibah yang kita lewati ini. Seperti sang raja tadi dan penasehat yang bersikeras bilang harus bersyukur. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, menjadi hikmah cerita ini buat kita semua. Mau'izah hasanah, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.